Ya, bicara mengenai COVID-19, Provinsi DKI Jakarta mencatatkan lonjakan penambahan kasus COVID-19 dalam 5 hari terakhir, bahkan sempat menembus angka 1.000 kasus dalam 1 hari. Lonjakan kasus ini juga terjadi di daerah yang lain, termasuk kota penyangga Jakarta seperti Bogor dan juga Depok, yang kemudian menerapkan jam malam terhadap warganya. Dan secara nasional juga lonjakan sempat terjadi, bahkan sempat penambahan di angka 3.000 per kasus per harinya. Nah, mengapa kemudian lonjakan kasus COVID-19 ini terus terjadi, bahkan mencetak rekor-rekor baru? Apakah ini karena pengawasan terhadap PSBB yang lemah atau ada faktor yang lain? Kita akan coba diskusikan soal tersebut bersama dengan Bung Syahrizal Syarif, Pak Syahrizal Syarif, ahli epidemiologi dari UI. Selamat malam, Pak Syahrizal. Selamat malam, Bung Renhat. Ya. Baik, dan juga ada Ibu Intan Fitriana Fauzi, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam, Ibu Intan. Malam, Renhat. Baik, Bapak Ibu, kita bahas soal lonjakan yang terus terjadi terkait dengan kasus COVID-19. Mungkin saya ke Pak Syahrizal terlebih dahulu, ahli epidemiolog dari UI. Pak Syahrizal, melihat penambahan kasus beberapa hari terakhir, bahkan di Jakarta angkanya cukup tinggi, secara nasional juga demikian, bahkan di beberapa kota lain yang tadinya sempat sudah zona yang aman, kembali ke zona merah. Ini angka-angka ini, Pak Syahrizal, menandakan apa menurut Anda? Ya, sebetulnya sih melihat perkembangan wabah ya, angka-angka ini biasa saja. Ya. Memang wabah secara alamiah bereproduksi ya, 3 kali 4 bisa dibilang sangat cepat ya dalam peningkatan deret ukur ya. Jadi sebetulnya biasa saja ya, cuma sekarang memang saatnya mungkin kapasitas pemeriksaan spesimen kita menjadi lebih baik ya, sehingga angkanya menjadi lebih tinggi. Tapi ini situasi yang dalam wabah, dalam fluktuasi ya, belum mencapai puncak dan akan terus meningkat ya. Oke, ini biasa saja dalam konteks apa menurut Anda, Pak Syahrizal? Ya biasa saja karena naturally, alamiah memang peningkatannya deret ukur. Jadi tanpa kita penanganan yang seperti sekarang ya, artinya dan juga pemeriksaan spesimen kemampuannya seperti sekarang tambah meningkat, angka itu akan tambah banyak ya. Jadi kalau kita spesimennya lebih baik, peningkatannya kita akan mendapatkan angka yang jauh lebih tinggi ya. Tapi bukan itu yang sebenarnya harus menjadi perhatian kita. Ya, yang menjadi harus ya. Baik, Pak Syahrizal, tapi bukankah dengan angka-angka yang masih tinggi ini kan juga beberapa pihak Pemprov, katakanlah kalau kita bicara dalam konteks DKI Jakarta ya, ini mengatakan hasil akumulasi tes yang dilakukan minggu lalu. Ini juga ada klaster-klaster ketika liburan panjang. Angka-angka yang cukup banyak ini, bukankah ini juga menunjukkan bahwa ternyata penyebaran masih sangat terjadi, penularan terjadi, dan kalau tidak diantisipasi bisa bahaya, bisa kemudian angkanya semakin tinggi lagi? Oh iya, justru itu yang saya bilang ya. Kita harus melihatnya dalam perspektif seperti ini ya, bahwa angka-angka ini ya, Indonesia misalnya 50.000 pertama kita butuhkan waktu 114 hari. Untuk mencapai 50.000 kedua kita membutuhkan waktu 33 hari lebih cepat. Nah, angka 150.000 kita capai dalam tanggal 22 Agustus itu hanya dalam waktu 23 hari. Nah sekarang angka kita 170-an ya. Ini akan mencapai angka 200.000 kasus dalam waktu kurang lebih pada 11 September. Itu hanya 18 hari. Angka ini sebetulnya akan meningkat lebih cepat. Nah jika ini kita tanpa ada upaya yang baik, maka pada akhir Desember 2020 kita mustahil akan mendapatkan angka 500.000 kasus. Oke, jadi catatan Anda, prediksi Anda per tanggal 11 September bisa jadi kemudian kita sudah menembus angka 200.000 kasus dan ini masih akan terus meningkat. Artinya kita belum mencapai puncak dari penambahan COVID-19 ini sendiri, atau kemudian memang puncak COVID-19 ini tidak bisa terprediksi sekarang? Ya, situasi ini kenapa seperti itu? Karena kita belum mampu melakukan kapasitas spesimen kita masih seperti ini. Masih tidak yang seperti kita harapkan. Ya, angka-angka itu sebetulnya tidak mencerminkan
situasi yang sesungguhnya yang ada di ya. Oke. Baik Pak Syahrizal. Dari Anda saya ke Ibu Intan. Bu Intan melihat bagaimana Komisi 9, Bu Intan melihat penanganan COVID-19 di Indonesia ini, apalagi melihat angka-angka terbaru yang cukup tinggi. Bahkan tadi prediksi dari Pak Syahrizal melihat apa yang terjadi hari ini, bisa jadi kemudian angka ini sebetulnya masih akan lebih tinggi lagi ke depan. Ya, baik. Jadi kita semua, artinya walaupun tadi Pak Syahrizal sudah menyampaikan bahwa ini adalah antara lain adalah tentunya faktor penambahan pemeriksaan spesimen, baik itu PCR, rapid test, dan sebagainya. Karena memang per tanggal 31 Agustus, spesimen yang diperiksa itu berkisar di angkanya adalah 2,2 juta. Dan kasus konfirmasi positif 174.796, tentu walaupun tadi salah satu faktornya, tapi tentu tetap harus kita waspadai. Karena kalau kita bicara yang meninggal 7.417 dari populasi penduduk kita yang 270 juta, ditambah lagi hari ini terkonfirmasi ID mengumumkan 100 dokter meninggal dari total 160.000 dokter yang ada di Indonesia. Dan walaupun resiko dokter tentu 20 sampai 21 kali lebih tinggi, tapi kita tentu tetap harus waspada, karena artinya kenapa kemudian beberapa Pemda, karena memang biasanya yang di kota besar termasuk DKI Jakarta penyumbang konfirmasi positif tinggi, dan dapil saya Kota Depok per hari ini menerapkan pembatasan aktivitas warga sampai jam 6 malam dan kemudian jam 8, dan begitu juga Kota Bogor. Artinya tentu ini adalah merespons dari kasus aktif, baik itu yang dirawat, meninggal, maupun kasus terkonfirmasi positif. Oke, baik Bu Intan, melihat apa yang tadi Anda paparkan juga dan juga melihat fakta angka-angka tersebut, menurut Anda apakah pemerintah pusat ataupun daerah kali ini perlu mengevaluasi pola penanganan yang dilakukan, karena tampaknya secara angka ini grafiknya masih sangat tinggi, begitu jauh dari harapan. Tentu kita semua berharap ini dapat segera selesai. Tapi apakah ini saatnya momentum untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada atau tidak? Tapi dijawabkan nanti Bapak Ibu, kami harus jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masih membahas dan juga melihat jumlah kasus yang melonjak belakangan ini sebagai antisipasi dan juga membangun awareness kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini masih ada dan jangan sampai lengah begitu. Nah, kalau dengan kondisi demikian, menurut Anda, Ibu Intan, apakah saat ini baik pemerintah pusat dan juga daerah, ada beberapa daerah seperti yang Anda katakan, Depok menerapkan jam malam, Bogor juga demikian. Apakah memang sudah saatnya melihat angka-angka ini, pemerintah pusat ataupun daerah ini mulai mengevaluasi pola penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing? Seperti apa Komisi 9 melihatnya, Ibu? Ya, jadi kalau kita melihat kasus penyebaran COVID-19 ini yang dimulai dari pasien terkonfirmasi positif di Indonesia di bulan Maret, walaupun wabah ini mulai dari akhir tahun 2019, tentunya tidak perlu trial and error lagi, karena semua perangkat hukumnya, baik itu dari Kepmenkes, kemudian dari pusat, dari pembentukan gugus tugas, sekarang pembentukan Satgas, baik untuk penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan, juga dampak ekonomi dan sosial, penanganan ekonomi sosial, PEN, dan sebagainya, itu perangkat hukum semua sudah ada. Bagaimana kemudian ini lebih kepada penegakan aturan. Dan kita kembali lagi kepada sesuai panduan WHO. Intinya adalah mencegah penularan COVID ini tentu partisipasi masyarakat juga, karena memang perilaku masyarakat ini yang harus terus diedukasi dan ditegakkan. Intinya adalah menghindari kerumunan, karena kalau kita lihat yang terjadi adalah dari klaster keluarga, klaster kantor yang memang kemungkinan kepadatan, sehingga menghindari kerumunan terutama di ruang tertutup, menjaga jarak fisik, apalagi jika memang sudah ada gejala penyakit tidak hanya COVID, batuk, bersin, dan lainnya,
dan ditambah pencegahan lain, ketersediaan masker, kebersihan tangan dan sebagainya. Ini dari sisi pemerintah harus tersedia, karena di tempat-tempat umum seperti misalnya di stasiun dan sebagainya di mana pusat kerumunan itu ada, kemudian di alat transportasi, dan juga tentu partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sehingga kita bisa menekan. Karena bukan hanya bahwa kita lengah ataupun kita abai dan terlena bahwa ini hanya karena pemeriksaan yang tinggi, tapi memang satu-satunya jalan adalah kita harus menekan angka penyebaran COVID ini. Kami di Komisi 9 membahas mengenai anggaran, dan ini kita harus waspadai juga, karena tentu ada keterbatasan APBN maupun APBD kita. Karena dari 695 triliun yang sudah dialokasikan, dan untuk penanganan COVID-nya sendiri sebesar, penanganan kesehatan maksud saya, 87,5 triliun, di mana untuk penanganan COVID-nya itu adalah sebesar 65,8 triliun, di yang lain itu adalah untuk santunan kematian 300 miliar, kemudian insentif tenaga medis 5,9 triliun, di situ juga masih ada insentif perpajakan dan sebagainya. Belum lagi untuk penanganan PEN, di mana di situ ada untuk bansos bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Kemudian juga terakhir ini kita juga menggelontorkan untuk para pekerja yang terdampak PHK. Dari mulai bulan Maret ini dianggarkan April, Mei, Juni, 3 bulan. Kemudian ini masuk lagi kuartal berikutnya, dan sudah dianggarkan sampai Desember 695 triliun. Artinya terlepas dari apakah kemudian itu kemudian realisasi dan sebagainya. Tapi kita harus bersama-sama, karena jangan sampai kasus COVID ini memanjang sehingga anggaran pemerintah yang harus keluar juga semakin besar. Dan kita juga harus melihat bed ratio dari persediaan tenaga medis, kemudian juga rumah sakit dan sebagainya. Sehingga menurut saya semua elemen, baik itu stakeholder, pemerintah, kami di legislatif, menyangkut pengawasan, anggaran, dan juga legislasi, dan juga para ahli, di sini ada ahli epidemiologi, kemudian juga tenaga medis, semua memang harus betul-betul bekerja keras, extraordinary, dan yang paling penting garda terdepan adalah perilaku masyarakat. Kalau bicara soal anggaran, tadi juga Anda menyinggung juga soal tenaga kesehatan. Belakangan ini, saat ini kita tahu juga bahwa dokter yang meninggal sudah 100 orang, bahkan mungkin sudah lebih, data pastinya belum ada. Kemudian juga soal rumah sakit yang kabarnya sudah mulai agak kepenuhan, terutama di DKI Jakarta. Catatan Anda soal itu bagaimana sebagai anggota Komisi 9, Ibu? Ya, jadi kalau per hari ini kemudian dinyatakan bahwa 100 dokter meninggal dunia berbanding 160.000 dokter yang ada di Indonesia, tentu kita harus lebih waspada. Dan bicara insentif tenaga medis 5,9 triliun itu pun masih menjadi masalah, belum semua tersalurkan dengan baik. Tapi intinya apapun dianggarkan, satu harga sangat berarti gitu, satu nyawa itu sangat berarti, sehingga mari sama-sama kita menekan angka penularan. Dan tidak mungkin di negara-negara lain yang memang penanganan kesehatannya dilakukan secara tuntas, itu dimungkinkan menekan sampai dengan angka 0. Oke, saya ke Pak Syahrizal. Kalau begitu Pak Syahrizal, kita tadi juga sudah membahas soal penambahan kasus tadi. Nah, sekarang mulai ada kebijakan-kebijakan Pak Syahrizal seperti misalnya di Depok dan juga di Bogor untuk pemberlakuan jam malam. DKI Jakarta belum ada informasi terbaru soal itu. Nah, menurut Anda apakah ini cukup efektifkah untuk bisa menekan angka penularan COVID-19 di beberapa kota? Saya khawatir tidak ya. Sebelum kita kembali, kita melihat angka, ya kita melihat angka, tadi sudah disampaikan juga, tapi saya ingin memberikan kepada bahwa ketika kita menghadapi saat ini, ya saya mendengar laporan dari Kepala Dinas Provinsi DKI bahwa kapasitas untuk rumah sakit terpakai 70%. Situasi perawatan mungkin sekitar 6.900 pasien begitu.
Nah, situasi ini ya 100%-nya 100% adalah kurang lebih 10.000 aja. Ya. Nah, ketika kasus kita akhir tahun mencapai 500.000, kasus di DKI itu 21% dari kasus. Angka itu bisa 113.000. Perawatan adalah artinya apa? Pemerintah DKI dalam waktu 3-4 bulan ke depan waspada dengan dua kapasitas dari apa yang pada saat ini. Situasi itu juga akan menjadi beban nasional. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang mesti dilakukan. Ya, tadi dibilang pencegah. Ya, kita sebetulnya sudah melakukan PSBB transisi. Oke. Dan itu jelas bahwa pergerakan yang makna itu hanya ketika memang PSBB itu dilakukan secara ketat. Nah, situasi jam malam, kebijakan seperti sekarang, saya khawatir pada saat ini transmisi lokal tidak terkendali. Yang kita harapkan adalah memang protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Pertama adalah menggunakan masker. Masker ini paling tidak ada 3 kebijakan. Pastikan penduduk mempunyai masker. Yang kedua, lakukan kampanye penggunaan masker. Lihat di misalnya ada Pak Jokowi dengan masker, ya, kampanye seperti itu. Tapi saya kira ini tidak cukup. Harus melibatkan tokoh agama, milenial, dan juga artis kalau perlu, semua yang influencer harus dikerahkan. Dan yang ketiga adalah denda yang bikin jerah. Tidak menggunakan masker. Kira ini perlu dilakukan di samping upaya-upaya restriksi tadi, ya, jam malam dan sebagainya. Oke. Menarik Pak Syahrizal, Anda mengatakan takutnya dikhawatirkan jam malam ini tidak bisa berlangsung efektif. Nah, kenapa menurut Anda tidak bisa berlangsung efektif? Bukankah itu kemudian juga bisa untuk mengurangi aktivitas masyarakat? Ya, sebetulnya jam malam ini kan, ya Depok misalnya, ya, itu ditutup 6, ya, jam 6. Kegiatan-kegiatan ekonomi jam 6 sudah harus tutup. Ya, ini kan sebetulnya agak bertentangan, kontradiktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi. Saya tidak melihat signifikansinya usaha ditutup jam 6 atau usaha ditutup jam 10 malam. Tapi bagi pelaku usaha yang ada di lapangan, di masyarakat bawah, jam 6 malam itu sangat-sangat dampak pada pendapatan mereka. Oke. Jadi kalau mau jam malam menurut saya ya lakukan pada jam 10 malam, tidak jam sore. Itu sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Oke, baik. Bu Intan, Anda punya pendapat yang berbeda soal kemudian pemberlakuan jam malam di beberapa kota. Tadi menurut Pak Syahrizal bisa kurang efektif karena juga bertentangan dengan pemulihan ekonomi tadi. Dan juga apakah dengan kondisi sekarang sudah saatnya sesuai dengan judul dialog kita, pemerintah baik pusat dan juga daerah untuk tarik rem darurat begitu untuk bisa menangani COVID-19 ini. Di segmen berikutnya kami akan segera kembali. Baik, segmen terakhir dari dialog, saya langsung ke Ibu Intan. Bu Intan, Anda punya pendapat yang lain kalau Pak Syahrizal katakan bahwa jam malam ini dikhawatirkan tidak efektif juga sebetulnya? Jadi sebetulnya kembali lagi adalah kita patuh pada protokol kesehatan, panduan WHO, yaitu menghindari kerumunan. Bagaimana untuk menghindari kerumunan? Ini kan memang kelihatannya masyarakat sejak dilakukan PSBB transisi, sejak dibukanya seluruh sektor usaha, baik termasuk mal, kemudian tempat-tempat sosial, juga tempat-tempat wisata. Kemudian ini serasa normal. Nah, ini yang kemudian juga kerumunan ini menjadi klaster baru pastinya. Dan kemudian karena sudah juga
bukan hanya sosialisasi edukasi, tapi perilaku untuk selalu mengenakan masker, padahal itu adalah yang utama, dan menjaga kebersihan diri itu diabaikan. Padahal ditambah lagi karena mungkin sudah mendengar di berbagai media bahwa vaksin ini sudah masuk uji coba fase klinis ketiga dan sebagainya. Padahal ini adalah uji coba yang masih jauh. Dan kalau kita melihat vaksin kemarin kami Komisi 9 melakukan raker dan RDP dengan Ketua Pelaksana KCPEN, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, juga hari ini dengan para akademisi di bidang biologi molekuler. Vaksin ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Kemudian untuk dilakukan vaksin itu dibutuhkan 2 kali suntik dan durasi untuk hanya 2 tahun. Artinya kalau kemudian APBN murni harus menyiapkan anggaran untuk seluruh rakyat Indonesia yang berarti adalah vaksinasi massal. Ini kita bicara ke depan ya. Dengan anggaran yang sekarang kerjasama antara Sinovac China dengan Bio Farma, kisaran harganya adalah 15 sampai 25 US dollar per vaksin, triliunan rupiah dalam jangka waktu 2 tahun untuk vaksin. Yang terpenting adalah sekarang bagaimana kembali lagi perilaku masyarakat, kembali lagi 3M, masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Itu menurut saya tetap yang utama, karena kalau kita bicara masing-masing Pemda menerapkan aturan sendiri-sendiri, jangankan Depok, Kota Bogor, kita ini tidak semua dipisahkan oleh lautan, gunung dan sebagainya. Artinya kalau kemudian ada zona-zona, zona merah, zona hijau dan sebagainya, antar kecamatan, antar provinsi, bahkan antar provinsi itu masih bisa terjadi pergerakan orang sehingga transmisi lokal itu terjadi. Baik. Saya ke Pak Syahrizal. Pak Syahrizal, kesimpulan dari Anda, perlukah kemudian pemerintah tarik rem darurat dengan angka-angka lonjakan ini meskipun tadi Anda katakan ini sebetulnya biasa saja? Ya, kalau tarik rem nanti banyak yang jatuh ya. Oke, jadi ya. Saya nggak begitu percaya bahwa pemerintah berani mengambil yang drastis ya. Saya kira kita tetap akan pemulihan ekonomi, lalu tapi dengan protokol kesehatan yang memang harus lebih ketat. Ya, pemerintah harus menunjukkan keseriusan lah ya untuk memberi denda yang berdampak jerah, lalu kemudian memastikan masker dan sebagainya. Saya kira itu yang harus dilakukan. Oke, jadi yang sekarang belum serius Anda melihat pemerintah? Bukan soal serius, berani apa tidak. Ya, sebenarnya COVID-19 ini ujian bagi seluruh pemimpin di dunia. Bagaimana cara mengambil keputusan. Ya, tapi situasi di kita, saya kira narasinya sudah narasi pemulihan ekonomi dengan adaptasi baru. Saya kira pemerintah mengambil itu. Ya. Baik. Jadi tidak bisa lain protokol kesehatan menjadi akhir. Dan ini yang saya bilang tadi, kampanye besar-besaran untuk masker dan juga denda, lalu kemudian libatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Saya kira ini belum pernah dilakukan secara yang masif. Ya. Baik, dan prediksi Anda 200.000 kasus positif ini akan terjadi dalam waktu dekat? Oh iya, ya sekarang 174, 200.000-nya sekitar tanggal 10-11 September udah tercapai ya, dan nanti 15 hari 50.000. Oke, baik. 100.000. Baik, mudah-mudahan. Saya 500.000. Ya. Akhir tahun ini. Baik, mudah-mudahan kita tidak lelah untuk kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati, menjaga jarak, mencuci tangan dan juga memakai masker, dan untuk tidak lengah meskipun kemudian sudah ada berita-berita soal vaksin dan juga pelonggaran-pelonggaran aturan yang terjadi di sejumlah daerah. Ini tetap menjadi agar pemerintah dan juga masyarakat tidak kemudian menganggap ini adalah hal yang enteng begitu, karena bahaya COVID-19 masih mengintai. Terima kasih banyak Ibu Intan, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga Pak Syahrizal Syarif sudah berbagi bersama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Uni Emirat Arab menjadi negara ketiga di Jazirah Arab yang akhirnya membuka jalur diplomatik dengan Israel. Kami akan segera kembali.